يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الولي برهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما ورزق له الفائد منة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أعشار شرفه في عوالم شهادته والقيوب. صلى الله عليه وهو منهم بعلم ما قدرته رفعة بصونه وكماله. فسبحان الذي أبرد بحضرة الامتنان ما يعتد عن وصف اللسان ويهار في تعلق معاني الجلال. انتصر منه في عالم البطون والزهور فملأ الوجود خلق النور. فتبارك الله من إله الكريم فسرتنا آياته في ذكر الحكيم إذ إشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. جمال الفرح المؤبر يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله. Qala fa'akhbirni anil iman. Orang itu berkata, lalu beritahukanlah kepadaku mengenai iman. Qala an tu'mina billah, yaitu kamu harus beriman kepada Allah. Yakni engkau harus beriman dengan wujudnya Allah dan sifat-sifatnya, di mana tidak akan sempurna ketuhanan kecuali dilengkapi dengannya. Telah berkata seorang ulama radhiyallahu an, iman kepada Allah jalla jalaluhu mengandung dua pengertian. Yang pertama beriman kepada zatnya, yang kedua beriman kepada keesaannya. Maka adapun beriman kepada zatnya yang maha mulia, maka hal itu adalah engkau harus mengetahui bahwa zat Allah itu tidak serupa dengan zat-zat yang lain. Sebagaimana bahwa sifat-sifatnya tidaklah serupa dengan sifat-sifat yang lain. Dan setiap sesuatu yang engkau menggambarkannya di dalam hatimu atau engkau membayangkannya di benakmu, maka Allah Ta'ala berbeda dengannya. Karena sesungguhnya engkau adalah makhluk dan setiap apa yang engkau gambarkan atau engkau bayangkan, maka suatu itu adalah makhluk sama sepertimu. Karena Allah sesungguhnya maha mulia, maha suci, maha tersucikan dari tempat di makhluk atau bertempatnya kepada suatu makhluk. Dan engkau akan sesuatu yang kasar, elemen, materi, sedangkan Allah Ta'ala berbeda dengan semua itu. Dan engkau memiliki jenis dan macam-macam, sedangkan Allah Ta'ala tidak ada jenis dan tidak ada macam-macam baginya. Telah berkata Syekh Abu Ishaq, telah menghimpun para ahli kebenaran mengenai seluruh apa yang diuraikan dalam ketauhidan hanya di dalam dua kalimat saja. Yang pertama dari dua kalimat itu adalah bahwa setiap apa yang digambarkan di dalam pikiran-pikiran, maka Allah berbeda dengannya.
Jadi kalau kita bayangin di dalam pikiran kita, itu berbeda. Allah itu berbeda. Jadi nggak sama yang di benak kita tuh nggak sama. Yang kedua adalah berkeyakinan bahwa zatnya itu bukanlah sesuatu yang serupa dengan zat apapun dan tidak sepi, tidak kosong dari sifat-sifat yang terkait dengan ketuhanan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan hal itu dengan firman-Nya, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidaklah ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan firman Allah ini berada dalam puncak ungkapan yang baik dan sangat ringkas. Dan dihikayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu an bahwasannya beliau telah berkata, siapa saja yang membangkitkan diri untuk mencari zat pengatur dirinya, siapa saja yang membangkitkan diri, yang berangan-angan, yang mencari Allah, lalu ia mencapai batas akhir kepada sesuatu yang diwujudkan, lalu dia sampai nih di puncaknya nih, wujudnya, yang pikirannya mencapai batas akhir pada suatu, maka ia disebut penyerupa. Jadi kita mau nyerupain Allah tuh, itu dibentuknya kita menyerupai, berangan-angan membentuk pikiran kita kepada suatu zat Allah, maka itu kita disebut penyerupa. Dan jika ia merasa tenang kepada ketiadaan yang murni, jadi dia tenang di dunia, nggak ada Allah gitu maksudnya, maka dia seorang ateis. Kalau kita mikirin Allah gitu, namanya penyerupa. Kalau kita nggak ngeyakinin adanya Allah, kita ateis. Dan yang ketiga ini, kalau ia meyakini kepada Allah yang wujud dan dia mengakui kelemahan dirinya dalam memahaminya, jadi kita tuh meyakini tapi nggak mencari-cari, karena kita tahu kita lemah, nggak sampai pemikiran kita, maka ia adalah seorang pengesa. Jadi kita memahami kalau kita tuh nggak sampai otak kita ke Allah Subhanahu wa taala, maka berkata Imam Syafi'i bahwa dia ini seorang pengesa. Maka ketika kemampuan dari mendapati pemahaman hakikat terhadap zat Allah sejatinya adalah memahami. Jadi kalau kita nggak paham nih, emang pikiran kita nggak sampai begitu, adalah itu termasuk memahami. Sebagaimana telah dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan sebagian ahli marifat berkata, Maha suci zat yang ridho dalam hal mengenalnya, dengan ketidakmampuan makhluk dari mengenalnya. Dan telah berkata Imam Al-Junaid, demi Allah, tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Dan adapun beriman kepada keesaan Allah, yaitu bahwa engkau harus mengetahui bahwasanya Allah bersendirian di kerajaannya dan pengaturannya, Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam sifat-sifatnya, Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, Maha Esa dalam firman-firmannya, Maha suci Dia dan Maha luhur.